Orang-orang Katolik harus ingat hari-hari raya yang penting. Sesudah hari Minggu Pentekosten selalu dirayakan hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Sesudah hari Minggu Tritunggal Maha Kudus dirayakan hari raya tubuh, hari Minggu, hari raya tubuh dan darah Kristus. Tahun ini 8 Juni Pentekosten, 15 Juni Tritunggal Maha Kudus, 22 Juni hari raya tubuh dan darah Kristus. Ya, macam rentetan itu diakhiri dengan hari ini, hari Jumat, sesudah hari raya tubuh dan darah Kristus, kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa? Karena dalam kenyataan hati Yesus itu seperti bagi kita aslinya penghinaan. Nah, itu peristiwa ini dimulai dari lambung Yesus ditikam. Bagi orang-orang Yahudi, hukuman yang paling berat untuk orang-orang yang dianggap divonis bersalah ada dua, yaitu yang pertama hukuman rajam. Rajam itu orang pesakitan diikat di tiang, dan tiang belakang itu. Baru orang banyak itu lempar dia dengan batu. Lempar dia dengan batu sampai dia mati. Ngeri-ngeri sedap Coba nanti habis misa ini kita tes, ikat Pater Felix, baru kita rajam. Maukah Felix? Janganlah. Felix salah apa? Hukuman yang kedua, hukuman penyalipan. Itu Yesus. Ya, itu sedikit kurang ajar ya. Pengadilan Yesus oleh Pilatus itu pengadilan yang paling biadab. Ya toh? Tuhan Allah kok dihakimi, diadili oleh manusia. Pilatus lau-lau itu. Nanti sebentar kalau kita ketemu dia situ kita pukul dia. Setuju? Ya setuju lah. Masa manusia kaskado itu kok bisa mengadili putra Allah. Hukuman penyalipan itu harus diperiksa oleh tentara-tentara. Betul ke tidak? Dia sudah mati. Maka kita baca di dalam Alkitab, tentara-tentara memeriksa Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah mati ke belum? Caranya biasa dengan mematahkan kaki. Wih, ngeri-ngeri sedap Kasih patah orang itu punya kaki, kalau dia berteriak masih hidup. Tapi waktu tentara-tentara itu melihat, Yesus ini sudah mati, tidak usah patahkan dia punya kaki. Baru satu serdadu yang bodok, dia tunjuk jago, dia tikam lambung Yesus. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, itu penghinaan itu. Sudah ditaruh di kayu salib, baru ditikam lagi lambungnya. Maka orang-orang Kristen harus memulihkan hati Yesus. Bukan tempat penghinaan, tapi hati Yesus yang Maha Kudus. Itulah sebabnya dalam liturgi Katolik secara amat istimewa, sesudah rangkaian pencurahan Roh Kudus melalui peristiwa Pentekosten, hari raya Minggu Tritunggal Maha Kudus, hari raya Minggu tubuh dan darah Kristus, harus ada hari raya hati Maha Kudus Yesus. Nomor 1, kita saja punya hati, apalagi Yesus.
Ya toh? Kalau orang baku marah, hampir pasti orang bilang, dasar kau tidak ada hati. Tapi kalau orang baku baik, dia bilang, kau pu hati saja mulia. 2, hati itu bagian dari pusat kehidupan yang hampir selalu disejajarkan dengan jantung hati. Bapak-bapak dorang, kalau dorang pemain tua, dorang sayang itu, dorang bilang, sapu jantung hati. Mantap baru anak-anak senang. Memang kamu dua sudah jantung hati. Jadi kalau kita punya hati, kita punya pusat jantung hati, apalagi Tuhan, haruslah Tuhan lebih dari kita mempunyai hati yang diberi kata sifat Maha Kudus. 3, karena dengan hati Maha Kudus itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus memahami, menjangkau bukan hanya kita, melainkan seluruh alam semesta. Begitu penting hati Yesus sehingga disebut yang Maha Kudus. Alam semesta dan makhluk ciptaan yang bernama manusia yang harus dipulihkan dengan kehadiran hati Yesus yang lapang, yang maha menjangkau, maha mengampuni, maha melindungi, yang Maha Kudus. Itulah sebabnya ada hari Jumat, hari raya hati Yesus Maha Kudus. Pada peristiwa penting ini, kita bersyukur dapat menyaksikan pelantikan Dewan Paroki. Atas salah satu cara pandang, Dewan Paroki itu juga harus dipandang sebagai Dewan Jantung Hati. Ya toh? Haruslah. Itu orang-orang yang merelakan diri membantu bagaimana menggereja ini bisa sebaik-baik mungkin bertanggung jawab. Bagaimana umat semua bisa mengambil bagian dalam kehidupan yang kita namakan berparoki, menggereja. Sudah pada tempatnya juga hari yang berbahagia, hari raya hati Yesus Maha Kudus, kita menyaksikan pemberkatan pastoran baru, pastoran Santo Yosef. Bagus ke tidak? Bagus, super bagus. Ya, orang-orang di kota juga iri hati. Kenapa Bapak Uskup dan pemerintah membangun rumah yang bagus di Ayawasi? Kenapa tidak bangun di Sorong saja kah atau di mana? Kamu jawab bagaimana? Jawab saja macam anak-anak sekami dengan OMK, EPNK. Ya toh? Di mana-mana boleh membangun rumah yang bagus, apalagi di Ayawasi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ayawasi ini menurut sejarah kekatolikan adalah satu pusat kehadiran orang-orang Katolik di wilayah pedalaman, di mana umatnya dulu 100% orang asli Papua. Jauh sebelum paroki ini resmi berdiri pada tahun 1956, orang Katolik sudah hadir di sini. Ya toh? Ini dulu satu paroki yang sekarang ada 3 kabupaten. Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tamrau, dan Kabupaten Sorong Selatan. Dahsyat itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini rahasianya. Waktu saya memikirkan gereja ini harus diberkati oleh Duta Vatikan, saya membujuk, merayu Bapak Duta Vatikan, Your Excellency, along the years I have been a bishop, there were 4 nuncio came to the diocese. Archbishop Frattini, Archbishop Ranjit, Archbishop Girelli, Archbishop Filipacci. And now your turn.
all the nuncios, they came to the cities and the towns of the diocese. But for you, I would like you to come to the sweetheart of Papua. What do you mean by sweetheart? To the jungle of Papua. Where about? In Ayawasi. You will find the original native Papuan with the richness of their culture. You will find also the good feeling of their energy in dancing and in performing arts, in wuon and everything. Mengerti kah yang saya omong ni? Macam jago-jago saya dengar-dengar. Sedangkan Patih Ferdi Sambo saya tidak mengerti. Apalagi kamu orang. Saya bilang kepada Duta, selama saya jadi uskup, sudah 4 duta datang di keuskupan. Uskup Agung Fratini, Uskup Agung Ranjit, Uskup Agung Jireli, Uskup Agung Filipacci. Sekarang giliran Anda, duta yang kelima mau saya undang ke keuskupan. Kalau duta-duta yang lain itu datang ke kota-kota, ke Sorong, ke Manokwari, ke Fak-Fak, ke Raja Ampat, Anda, saya mohon pergi ke jantung hati Papua. Wow, di mana jantung hati Papua? Di Ayawasi. Di mana? Lihat di Google. Di sana Anda akan menemukan orang asli Papua banyak dengan keindahan kebudayaan, dengan penampilan yang energik mengenai tari-tarian, mengenai wuon dan lain-lain, dan alam lingkungan hidup yang masih asri dan seterusnya. Lalu dia memutuskan datang. Ingatkah Duta Vatikan datang sini? Ingatlah, lagi 2 hari genap 2 tahun. Lalu dia bilang kepada saya, Uskup, kalau duta datang ke keuskupan itu jangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang Anda laksanakan. Apa? Ya, karisma, menabiskan orang, berkat gereja. Oh iya kah? Untuk apa duta datang? Ya, untuk syukur atas peringatan hari-hari bersejarah. Oh, boleh. Tanggal 29 Juni itu saya merayakan 20 tahun sebagai uskup. Oh, hebatnya. Ya, duta, Anda itu jadi uskup belakangan, saya lebih dulu. Bapak jangan macam-macam. Saya juga lebih tua dari Anda. Sebagai uskup gereja Katolik, Anda wajib menghormati saya. 20 tahun menjadi uskup. Oh, kalau begitu saya datang. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi garis bawahnya adalah karena tempat ini adalah tempat bersejarah. Pusat awal dari kekatolikan yang melebar seperti saya bilang tadi. Sekarang menjadi 5 paroki, yaitu Teminabuan, Fef, Ayata, Suswa, dan ini paroki induk. Oleh karena itu sudah lebih dari layak ditempatkan sebuah pastoran yang kolosal, signifikan. Ini bukan biara USA. Siapa bilang ini biara USA? Sembarang saja. Ini pastoran milik Keuskupan Manokwari Sorong, properti Keuskupan Manokwari Sorong. Hanya ditinggali oleh pater-pater USA. Itu saja. Sama seperti susteran. Itu bukan milik OSF. Itu milik Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi jangan kamu keliru-keliru bilang, wih, suster orang punya rumahnya bagus. Bilang aja, wih, rumah keuskupan ini bagus. Yang ditempatkan di Ayawasi. Begitu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kamu jangan karang-karang cerita. Saya tanya Pater Felix, siapa yang bilang pastoran itu milik USA? Felix juga dia tidak tahu ya. Coba ya, mungkin orang Ayawasi yang cerewet-cerewet itu. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, keuskupan memikirkan tahap demi tahap. Kita harus meletakkan
infrastruktur yang mencerminkan memang ini pusat yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, dengan kehadiran infrastruktur yang menurut hemat saya harus baik. Masa kita membangun gereja yang bagus, tempat persemayaman Tuhan, baru pater orang tinggal di rumah yang sudah merubuh itu. Ya toh, ada harus dorang kurang melayani umat. Ada harus dorang kerjanya hanya mengeluh setiap hari. Itu orang yang mengeluh setiap hari itu hidupnya tidak sehat. Harus penuh dengan sukacita dan kebanggaan. Susteran lagi sudah bagus, sehingga suster punya kios sekarang saya dengar lebih laris lagi. Bukan hanya satu, don sembunyi don barang lagi di kamar yang lain itu. 2-3 kapal kios itu. Sehingga dulu tidak ada es krim, sekarang ada es krim. Tidak jual. Kah, suster? Gratis kah? Jual kah? Hah? Oh, makan free. Habis ini kamu itu pikir suster. Hari ini juga tadi saya lupa, kita akan menyaksikan pemberkatan rumah Bapak Simon Mendopma. Kah Pak Simon? Atau rumah PPK? Rumah PPK ya, yang ditempati oleh Simon dan Verita. Betul. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, oleh karena itu nasihat-nasihat yang baik mengenai hati dan mengenai pusat kehidupan, mohon umat Katolik diawasi, kamu jangan kacau balau, ya toh? Kacau balau saja, berkelahi, mabuk, berteriak, aduh. Sedangkan kita ini dinaungi oleh hati Yesus Maha Kudus, ditandai oleh sejarah keluhuran dari kebersatuan dan keamanan Bapak dan Ibu. Panjang itu. Kalau 1956 resmi, tahun depan 70 tahun. Tapi sebelum itu sudah ada Rombout, Jorna dan lain-lain, pater-pater Fransiskan yang melayani umat di pedalaman kepala burung di bagian sini. Ya toh, jangan kita hidup saling memfitnah. Baru yang kamu fitnah itu sekda lagi. Aduh, jangan. Nanti dia mati cepat. Nah, kalau dia mati baru kamu menangis lagi. Jangan, ya. Sekda ini satu-satunya sekda di Indonesia ini yang pandai bernyanyi. Ya, pandai berduet dengan istri dan hebat. Lagu-lagunya segala jenis, mau bahasa Biak, mau bahasa Maibrat, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, mau bahasa Spanyol, semua bisa. Sekda teladan yang begini nih. Saya mau puji terus dia, tapi nanti dia hidung kembang. Sampai di sini saja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, agak panjang sedikit uraian ini supaya kita mengingat nada dasar dari hati Maha Kudus Tuhan Yesus yang kita akui, kita percaya, dan nilai kesejarahan dari tempat kita awasi ini bagi bukan hanya kekatolikan menurut hemat saya, tapi juga bagi kemanusiaan, bagi peradaban. Orang Katolik tidak pernah dipanggil menjadi Katolik hanya untuk orang Katolik, tidak. Terlalu sempit. Dipanggil menjadi Katolik sesuai dengan katanya. Kata itu, Katolik dari Katolikos, yang terbuka dan membuka diri untuk semua, yang bisa mengakomodasi pelbagai kepentingan, yang bisa merangkum pelbagai perbedaan, yang membuat perbedaan itu sarana untuk kita menjadi lebih kaya, lebih pintar, lebih leluasa dalam wawasan-wawasan kita. Itulah makna hati Yesus yang Maha Kudus. Dan kenang-kenang sejarah Ayawasi
bagi dunia Katolik dan bagi peradaban kemanusiaan.